Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dengan nomor NIM 1230191931117. Di sini saya dari kelas BKI 4C akan menjelaskan mengenai materi konseling psikoanalisis. Konseling psikoanalisis. Tokoh yang paling terkenal dari teori psikoanalisis ini adalah Sigmund Freud. Freud lahir tanggal 6 Mei 1856 di Monrovia dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada umur paruh pertama 40-an, ia banyak mengalami bermacam penyakit mental. Seperti rasa nyeri akan datangnya maut dan fobia-fobia lain. Dengan mengeksplorasi makna dari mimpi-mimpinya tersebut, ia mendapat pemahaman tentang dinamika perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya Freud memiliki konsep-konsep atau pemikirannya, yaitu mengenai pandangannya tentang sifat manusia, kemudian struktur kepribadian, ketidaksadaran dan kesadaran, dan kecemasan. Yang pertama yaitu persepsi Freud tentang sifat manusia. Menurut Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Di sini bahwa sangat mempengaruhi faktor 6 tahun pertama kehidupannya tersebut. Kemudian, pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Bagi Freud, rasa resah dan cemas yang dihadapi seseorang itu erat kaitannya dengan kenyataan bahwa setiap manusia itu akan mengalami kematian. Yang kedua yaitu pemikirannya mengenai struktur kepribadian. Dalam teorinya, teori psikoanalitik ini, struktur kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada id, ego, dan superego. Apa sih id itu? Id adalah komponen kepribadian yang berisi impulsif, agresif, dan libidinal. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Id di sini yaitu naluri yang diberikan dari Tuhan, yaitu naluri alamnya, yaitu seperti makan, minum, haus gitu, dan seks seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang mengatur dan menjembatani serta mengontrol jalannya id dan superego. Prinsip kerja ego yaitu menganut prinsip realitas atau reality principle. Kemudian selanjutnya itu superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan penyaring atau filter mengenai mana hal yang baik atau buruk, salah atau benar, boleh atau tidaknya sesuatu itu dikerjakan atau dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Contohnya yaitu ketika kita makan itu adalah dorongan dari naluri dari id. Kemudian memutuskan untuk mengambil makanan atau tidak itu adalah dorongan dari superego. Itu adalah dorongan dari ego. Sedangkan superego yaitu tentang baik atau tidaknya kita melakukan makan tersebut. Id, ego, dan superego masing-masing itu memiliki fungsi, sifat, dan prinsip kerja tersendiri. Namun semuanya itu begitu erat satu sama lainnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Apabila ketiga sistem tersebut mampu bekerja sama secara produktif, maka seseorang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menyalahi atau bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.
yang berarti memiliki kemampuan diri atau penyesuaian diri yang baik sebagai yang selanjutnya yaitu pemikiran Freud tentang adanya kesadaran dan ketidaksadaran. Freud menggambarkan ketidaksadaran dan kesadaran ini bagaikan gunung es di tengah lautan. Ya, dengan bongkahan kecil yang tampak di atas permukaan laut sebagai kesadaran. Freud membagi kepribadian ke dalam 3 bagian kesadaran. Freud membagi kepribadian ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada kesadaran atau conscious, kedua ada prasadar atau preconscious, dan ketidaksadaran atau unconscious. Kesadaran, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk dalam kesadaran kita. Yang kedua ada prasadar. Apa sih prasadar itu? Prasadar atau preconscious yaitu disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antar pikiran sadar dan tidak sadar, antara unconscious dan conscious. Yang terakhir ada ketidaksadaran atau unconscious. Pada bagian ini yaitu bagian yang paling penting dari dalam struktur kesadaran, dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisikan insting, impuls, dan driver yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik saat kita kecil, seperti itu, yang ditekan oleh kesadaran dan pindah ke daerah tak sadar. Itu biasanya traumatik masa kecil yang dipendam kemudian memberikan efek jangka panjang saat dewasa baru muncul, seperti itu. Yang dalam pandangan Freud, sebagian besar perilaku manusia itu didorong atau ditentukan oleh kekuatan atau kebutuhan yang tidak disadari, yaitu pengalaman atau trauma masa kecil yang terpendam atau terkubur dalam ketidaksadarannya. Karena apabila muncul dalam kesadarannya akan menimbulkan kecemasan yang tidak tertahankan. Dalam kurun waktu yang lama, materi yang terpendam yaitu seperti gangguan mental saat kecil sering disakiti seperti itu, apabila terus terpendam dan tidak terungkapkan, maka dapat menyebabkan kecemasan dan sewaktu-waktu dapat muncul secara mendadak dan tidak tertahankan. Terdapat bukti klinis yang membenarkan bahwa alam ketidaksadaran manusia itu dapat dilihat, yaitu melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama seperti mimpi. Mimpi yaitu merupakan pantulan dari kebutuhan, keinginan, dan konflik yang terjadi dalam diri. Yang kedua, kadang ada kayak kita salah ucap, seperti itu. Yang ketiga, sugesti pasca hipnotik, yaitu sugesti ketika kita setelah adanya hipnotis dan kita bisa tersugesti, seperti itu. Yang keempat, materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Dan 5, materi yang berasal dari teknik proyeksi serta isi simbolik dari simptom psikotik. Selanjutnya pemikiran Freud yaitu tentang adanya kecemasan. Bagian yang tidak kalah penting dari teori Freud ini yaitu tentang kecemasan, yaitu suatu keadaan tegang atau takut yang mendalam sebagai hasil bermunculannya pengalaman-pengalaman yang terdesak. Kecemasan berkembang dari konflik antara sistem id, ego, dan superego tentang sistem kontrol atas energi psikis yang ada. Jadi kecemasan ini itu karena tidak adanya ketidakseimbangan antara ketiga elemen tersebut, yaitu id, ego, dan superego.
Kecemasan seringkali tidak jelas, mengambang atau samar, dan tidak menjelma dalam bentuk yang khusus. Sedangkan fungsi utama dari kecemasan itu adalah untuk mengingatkan kita adanya bahaya yang datang. Dalam konsep Freud, kecemasan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kecemasan realita yang pertama, yang kedua ada kecemasan neurotik, yang ketiga ada kecemasan moral. Apa sih kecemasan realita itu? Kecemasan realita yaitu rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar. Kecemasan ini biasa sumbernya itu dari ego. Yang kedua, kecemasan neurotik, yaitu rasa takut yang bersumber pada id, yaitu takut tidak mampu mengendalikan instingnya. Sedangkan yang terakhir yaitu kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri, yaitu terhadap adanya pertentangan dalam diri, pertentangan moral. Sumber dari kecemasan ini biasanya berasal dari super ego. Kecemasan selalu berakibat kepada terancamnya ego, sehingga memaksa ego untuk mengambil tindakan untuk menghilangkannya agar diperoleh keseimbangan. Ya, maksudnya itu ego ini, kecemasan itu selalu berdampak pada terancamnya ego, sehingga ego itu memiliki keputusan untuk menghilangkannya, untuk menjadikan kepribadiannya itu seimbang, seperti itu. Bentuk lain dari reaksi emosional terhadap adanya kecemasan adalah adanya mekanisme pertahanan diri yang dapat berupa represi, reaksi formasi, proyeksi, fiksasi, dan regresi. Pemikiran Freud selanjutnya adalah mengenai perkembangan kepribadian. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Keberhasilan dalam mencapai setiap tahap perkembangan merupakan faktor kritis bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Artinya, yaitu kepuasan dalam setiap tahap perkembangan itu sangat penting. Di sini peran orang tua itu sangat penting ya. Di sini agar anak itu tidak tertahan pada suatu tahap perkembangan tertentu, maka orang tua wajib membantu anak agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik pada masing-masing tahap perkembangannya, baik tahap transisi maupun menuju tahap perkembangan berikutnya. Menurut Freud sendiri, kepribadian manusia itu terbentuk pada masa kanak-kanak, di mana pada umur sekitar 5 tahun, hampir seluruh struktur dasar kepribadian telah terbentuk sebagai hasil dari ketegangan dalam menghadapi proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. Maksudnya di sini tuh